Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ingin membacakan materi-materi dari SAP. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Pertama saya sendiri, Muhammad Iwan Khairuddin, dan ada rekan saya Nelly Widyastuti dan Ermawati. Izinkan kami untuk membacakan materi-materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Widyastuti, MPM 1951020392. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi tentang teori moneter. Yang pertama yaitu ada permintaan uang. Konsep permintaan uang pada dasarnya mengandung makna suatu keinginan masyarakat agar dapat mewujudkan sebagian dari pendapatannya dalam bentuk uang kas. Kemampuan uang sebagai alat tukar terhadap suatu barang dapat memberikan gambaran terkait laju peredaran uang dalam masyarakat. Sedangkan laju peredaran uang merupakan bagian penting dari kelancaran suatu kegiatan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada motif transaksi. Motif transaksi yaitu motif untuk melakukan kegiatan transaksi perdagangan seperti tukar-menukar barang atau membeli barang kebutuhan pokok. Yang kedua ada motif berjaga-jaga, yaitu motif menyimpan uang untuk kegiatan berjaga-jaga atau untuk membiayai suatu yang tidak dapat tercapai atau terduga. Yang ketiga ada motif spekulasi, merupakan motif memegang uang dengan cara menyimpannya dalam bentuk surat-surat berharga seperti saham dan obligasi. Materi selanjutnya yaitu mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter menggambarkan tindakan otoritas moneter melalui perubahan-perubahan instrumen moneter dan target operasionalnya mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Kompleksitas dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama ada perubahan perilaku bank sentral, perbankan dan para pelaku ekonomi dalam bentuk aktivitas ekonomi dan keuangannya. Hal ini terkait dengan perilaku antisipasi oleh perbankan dan para pelaku ekonomi pada setiap perubahan perilaku bank sentral. Yang kedua, lamanya tenggang waktu atau time lag sejak kebijakan moneter ditempuh sampai sasaran inflasi tercapai. Hal ini dikarenakan transmisi moneter banyak berkaitan dengan pola hubungan antara berbagai variabel ekonomi dan keuangan yang selalu berubah sejalan dengan perkembangan ekonomi negara. Dan yang ketiga, terjadinya perubahan pada saluran-saluran transmisi kebijakan moneter tersebut sesuai dengan perkembangan ekonomi negara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati, NPM 1951020315. Saya perwakilan dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang B. Kebijakan fiskal dan moneter. Penerapan kebijakan moneter dan fiskal tergantung dari bagaimana kondisi perekonomian suatu negara. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Untuk itulah, kebijakan fiskal dan moneter diperlukan agar bisa mengelola perekonomian negara agar tetap terkondisikan. Untuk kebijakan fiskal di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu menurut segi teori dan menurut jumlah pengeluaran dan penerimaan. Berdasarkan teori, kebijakan fiskal dilihat dari segi non-praktis. Beberapa macam kebijakan fiskal berdasarkan teori adalah kebijakan fungsional yang merupakan kebijakan untuk pertimbangan pengeluaran anggaran dan penambahan kesempatan kerja yang merupakan akibat tidak langsung dari pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu kebijakan disengaja, merupakan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Selanjutnya berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran, kebijakan fiskal di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian pertama, kebijakan fiskal seimbang merupakan kebijakan fiskal yang membuat penerimaan dan pengeluaran memiliki nilai yang sama. Dengan kebijakan fiskal seimbang, negara tidak perlu meminjam dana dari pihak dalam negeri dan pihak luar negeri. Tetapi perekonomian bisa terpuruk jika kondisi ekonomi negara sedang buruk. Bagian kedua,
Kebijakan fiskal surplus merupakan kebijakan yang jumlah pendapatan harus sedikit lebih tinggi dibanding jumlah pengeluaran. Kebijakan fiskal surplus merupakan cara untuk menghindari inflasi. Bagian ketiga, kebijakan fiskal defisit merupakan kebalikan dari kebijakan surplus, yaitu jumlah pendapatan lebih rendah dari jumlah pengeluaran. Kelebihan kebijakan fiskal defisit adalah mengatasi kelesuan dan depresi perekonomian suatu negara. Kekurangannya adalah anggaran negara selalu dalam keadaan kurang. Bagian keempat, kebijakan fiskal dinamis merupakan kebijakan yang mirip dengan kebijakan fiskal seimbang, tetapi dengan sedikit perubahan, yaitu sama besar jumlahnya, tetapi dengan seiring berjalannya waktu, penerimaan dan pengeluaran akan menjadi sama-sama besar. Sedangkan kebijakan moneter yang diterapkan di Indonesia diantaranya adalah kebijakan operasi pasar terbuka. Merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar di pasaran. Cara yang dilakukan adalah dengan menjual sertifikat Bank Indonesia atau membeli surat berharga di pasar modal. Selanjutnya, kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto merupakan penambahan atau pengurangan jumlah uang dengan cara mengubah diskonto bank umum. Caranya adalah ketika inflasi mulai terasa mendekati, Bank Sentral akan menaikkan suku bunga. Cara ini akan membuat masyarakat tertarik untuk menabung. Ya, selanjutnya yaitu kebijakan cadangan kas. Kebijakan cadangan kas adalah kebijakan di mana Bank Sentral bisa menaikkan atau mengurangi cadangan kas. Selanjutnya, kebijakan kredit ketat. Kebijakan kredit ketat dilakukan oleh Bank Umum. Jadi Bank Umum bisa memberikan kredit tetapi dengan syarat 5C, yaitu character, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Dengan adanya kebijakan ketat ini, peredaran uang bisa diawasi. Selanjutnya, kebijakan dorongan moral. Kebijakan dorongan moral dilakukan dengan Bank Sentral mengeluarkan surat, pidato, pengumuman, dan lain-lain yang berupa ajakan kepada bank umum atau pelaku moneter lainnya. Isinya adalah ajakan atau larangan menahan pinjaman tabungan ataupun melepas pinjaman tabungan. Baik, saya akan menjelaskan tentang uang dan inflasi. Yang pertama, apa sih itu uang? Uang adalah alat pembayaran yang sah yang diterbitkan oleh Bank Sentral baik berbentuk kertas maupun logam yang memiliki nilai atau besaran tertentu yang penggunaannya diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Fungsi uang dibagi menjadi dua, yaitu fungsi asli, yaitu sebagai alat tukar dan alat satuan hitung. Yang kedua yaitu fungsi turunan, yaitu sebagai alat pembayaran, alat penimbun kekayaan, alat penunjuk harga, alat pembayaran hutang, dan alat pendorong kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga barang secara umum dan terus-menerus selama periode tertentu. Kenaikan harga ini diukur dengan menggunakan indeks harga. Keadaan ini menyatakan nilai uang yang menurun. Indeks harga untuk mengukur inflasi yaitu yang pertama indeks harga konsumen. Angka yang menggambarkan perbandingan perubahan harga barang dan jasa yang dihitung dianggap mewakili belanjaan konsumen. Yang kedua yaitu indeks harga produsen. Perbandingan perubahan barang dan jasa yang dibeli oleh produsen pada waktu tertentu. Yang ketiga, deflator GNP. Jumlah barang dan jasa yang masuk dalam perhitungan GNP. GNP deflator diperoleh dengan membagi GNP normal atau harga berlaku dengan GNP real atau harga konstan. Penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama, permintaan yang lebih besar daripada supply atau tarikan permintaan. Yang kedua, kenaikan bahan baku maupun biaya produksi, desakan biaya. Yang ketiga, tekanan permintaan plus dorongan ongkos. Yang keempat, peredaran uang kartal yang tak terkendali. Yang kelima, kekacauan politik dan ekonomi. Yang terakhir, tuntutan kenaikan upah.
sebab timbulnya inflasi. Yang pertama, tarikan permintaan atau demand pull inflation atau bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Yang kedua, kenaikan biaya produksi atau cost push inflation disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya produksi yaitu bahan baku dan upah atau gaji. Asal terjadinya inflasi yaitu kalau di dalam negeri terjadi defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Kalau dari luar negeri terjadi karena kenaikan harga-harga di luar negeri sehingga produk yang diimpor dari negara lain tersebut harga jualnya di dalam negeri lebih mahal. Cara-cara mengatasi inflasi antara lain yaitu memberlakukan kebijakan fiskal atau pajak diturunkan dan menaikkan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, kebijakan moneter yaitu menurunkan suku bunga, menurunkan reserve requirement dan membeli surat berharga. Yang terakhir yaitu deregulasi sektor industri, menyederhanakan regulasi dan birokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Khairuddin, NPM 1991010150. Di sini saya akan menyampaikan materi di bab 6 bagian B dan E. Di bagian B, proses penciptaan uang dan faktor-faktor yang menentukan jumlah uang beredar. Penciptaan uang atau emisi uang adalah proses memproduksi atau menghasilkan uang baru. Terdapat 3 cara menciptakan uang. Pertama, dengan cara mencetak mata uang, kertas, atau uang logam. Yang kedua, melalui pengadaan utang atau pinjaman. Yang ketiga, melalui beragam kebijakan pemerintah, misalnya pelanggaran kuantitatif. Dan faktor-faktor yang menentukan jumlah uang beredar. Yang pertama, pengaruh harga barang pada uang beredar. Yang kedua, pengaruh permintaan barang pada uang beredar. Yang ketiga, pengaruh tingkat suku bunga pada uang beredar. Yang keempat, pengaruh struktur perekonomian negara pada uang beredar. Yang kelima, pengaruh lingkungan atau kawasan pada uang beredar. Yang keenam, pengaruh pendapatan pada uang beredar. Yang E, regulasi sistem keuangan dan kebijakan moneter di Indonesia. Stabilitas sistem keuangan dapat dipahami dengan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan instabilitas di sektor keuangan. Ketidakstabilan sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejolak. Hal ini umumnya merupakan kombinasi antara kegagalan pasar, baik karena faktor struktural maupun perilaku. Kebijakan moneter di Indonesia dengan tujuan menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.